warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani SPD, CGP Angkatan 11 Kota Singkawang dari SMP Negeri 17 Singkawang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama teman sejawat saya, yaitu Bapak Febriandri, salah satu guru matematika SMP Negeri 17 Singkawang. Assalamualaikum Pak Fer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, biasa sehat. Pak, ya. Ya, semangat. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan observasi atau supervisi kelas, Ya. di sini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi Pak ya. Baik, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi tadi. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, jadi agar lebih siap ya, dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Itu Pak ya. Siap. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, Pak? Iya. Untuk materi pokoknya itu transformasi geometri. Dan kita ambil kebetulan dari transformasi geometri itu ada 4: refleksi, translasi, rotasi, dan iritasi. Iya. Jadi kita ambil refleksi tentang pencerminan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, pertama peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat refleksi. Pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian refleksi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan bayangan bangun hasil refleksi pada bidang koordinat kartesius dengan benar. Baik, ada 3 tujuan Pak ya yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti. Iya. Seterusnya Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bapak capai? Untuk area pengembangan kebetulan kita ngambilnya itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu seperti biasa siswa harus memahami sifat refleksi, pengertian refleksi, dan menentukan bayangan dari hasil refleksi tadi. Terus untuk keterampilan nanti kita sajikan gambar. Nah, mereka bisa membaca gambar tersebut. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan Pak ya, ada pengembangan nanti. Iya. Baik, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi, model, ataupun metode dalam pembelajaran. Oke. Untuk strategi, berbicara masa strategi, itu strategi yang saya ambil dalam pembelajaran bentuknya pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dengan berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian membentuk kelompok. Mereka kelompoknya kelompok acak. Lanjut untuk mode pembelajarannya, kebetulan kita ngambil mode pembelajaran discovery learning. Iya. Dan metodenya metode diskusi kelompok dan tanggung jawab. Iya. Jadi tadi strateginya ada pembelajaran berdiferensiasi, yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, terus modelnya discovery learning, terus metodenya adalah diskusi tanya jawab. Ya. Baik, nah Pak, dengan tadi strategi yang Bapak rancang, itu menggunakan media pembelajaran yang bagaimana Pak? Iya, kebetulan media pembelajaran itu lumayan dirancang dulu seperti KPD, terus PowerPoint kan dibuat dulu biar mereka asik dalam gambar yang dibuat. Terus ya pastinya laptop dengan buku paket juga. Iya. Baik, memang media pembelajaran itu memang sangat penting Pak, sangat menunjang sekali dalam kita melaksanakan pembelajaran. Betul. Baik Pak, kira-kira nih Pak, kapan Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Insya Allah besok tanggal 5 November itu pada jam kedua ketiga. Ya, pas pelajaran di kelas 9A Pak? Iya, siap. Baik Pak, setelah melakukan pembelajaran tersebut nanti saya akan melihat dan mencatat
hal-hal apa yang terjadi dalam pembelajaran. Siap. Baik, mungkin itu saja Pak dalam percakapan kita kali ini. Semoga nanti pembelajaran atau besok pembelajaran yang akan Bapak lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Dan tujuan yang akan dicapai dapat tercapai. Amin. Terima kasih banyak Bu. Ya, saya terima kasih Pak. Terima kasih doanya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Sampai ketemu besok di pembelajaran matematika. Siap. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Coba lanjut satu orang. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya hari ini siapa yang mau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah siap belajar? Kita perlu ice breaking enggak? Perlu. Oke, angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian. Kalau saya bilang buka, kalian tutup. Kalau saya bilang tutup, kalian buka. Ya, paham? Paham. Ini main otak kiri, otak kanan. Buka. Buka. Paham nggak? Buka. Oke, tutup. 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 Buka. Oke, sedia ya. Kalian tak. Kalian tak. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. 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 Wah, berarti yang respon yang tutup langsung tutup itu berarti otak kiri kan berjalan. Ulang lagi, sekali lagi. Buka. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Oke, ulang lagi. Berarti kalian sudah siap semua. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah materinya. Materinya adalah transformasi geometri. Tapi disebutkan wilayahnya dikecilkan, yaitu berkenaan dengan pencerminan atau refleksi. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan refleksi ya. Berbicara masalah refleksi ini, apa persepsinya? Yang pertama, Bapak buka. Bidang koordinat. Pernah dengar kata bidang koordinat? Pernah. Apa itu? Barangnya berbentuk bagaimana? Hah? Persegi panjang. Bentuk persegi panjang. Bidang koordinat. Kayak kompas ya, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Nah ini sama. Lihat, perhatikan. Nah satu, ada Y, garis Y. Terus ada, iya, ada X. Tahu posisinya kanan negatif atau kanan positif? Kanan positif. Kanan positif. Ini negatif. Atas positif. Bawah Negatif. iya. Apa yang negatif positif? Angkanya. Pintar. Kalau habis 0 angka terkecil dari 0 berapa? Lebih kecil dari 0 maksudnya. Negatif berapa? Besar mana antara negatif 4 dengan negatif 3? Negatif 3. Antara negatif 1 dengan 0? Bisa ya udah ini. Lanjut, selanjutnya apalagi persepsinya? Nah, bangun datar. Berbicara masalah bangun datar, saya sempat memberikan informasi pada bangun datar. Ini Bapak kasih contoh, itu apa? Panjang. Ada berapa bangun datar? 8. Apa-apa? Sebutkan. Persegi panjang. Persegi panjang, 1. Lingkaran. Persegi panjang. Ulang dari teratur. Pertama apa dulu? Yang ukurannya sama. Bukan kubus nomor 2. Apa? Segi 4 dibilang apa? Persegi, pintar. Lanjut, apa? Persegi panjang. Terus? Segitiga. Terus lingkaran. Layang-layang. Belah ketupat. Genjar-genjar. Dan trapesium. Jangan melamun yang di belakang. Pak Gito tahu? Tahu bangun datar? Tahu. Kasih contoh apa sih? Persegi. Gimana sih persegi?
Segi 4. Segi 4. Nah, uji sedikit saja. Nah, ini persepsinya. Jadi kalian harus memahami tentang bidang koordinat dan bangun data. Ingatkan. Sekali lagi saya tanya, saya ulangi lagi. Cynthia, ini nilai X dan Cynthia ya. Kalau ini nilai X. Nilai X di sini positif apa negatif Cynthia? Positif. Kalau di sini Cynthia negatif. Kesa, kalau di atas ini apa? Positif apa negatif? Positif. Kalau di bawah? Oke, kita lanjut. Apa nih ah? Nah, kenapa kita harus mempelajari refleksi? Refleksi itu tadi apa? Pencerminan. Posisi kalian sama enggak? Enggak. Terus wajah kalian berubah enggak saat cermin? Enggak berubah. Sama. Terus letak posisi kalian apakah sama jaraknya? Sama. Enggak. Jadi manfaat cermin adalah biar kita bisa mengenal kita sendiri tanpa perlu orang lain. Kalau kita ternyata kita seperti ini. Wajah kita ganteng ya saya. Walau orang bilang jelek, kita bersyukur Tuhan ngasih wajah kayak gini. Terserah orang bilang jelek, tapi kita merasa ganteng. Percaya diri aja. Harus tinggi. Iya, betul, harus tinggi. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan hari ini adalah. Nah, baca satu orang. Abel baca Bel. Satu. Tujuan pembelajaran. Iya. Mengidentifikasi sifat-sifat refleksi. Iya. Dua. Menjelaskan pengertian refleksi. Tiga. Menentukan bayangan bangun hasil refleksi Pada bidang koordinat. Nah, itu. Nah, ya. Itu apa yang Bapak tampilkan? Itu apa itu? Gambar apa? Kira-kira dari gambar itu apa yang kalian dapat pertanyakan atau memang kalian mau pantulan air. Pantulan air itu apa? Refleksi atau cermin. Coba kalian lihat kira-kira bentuknya sama nggak di atas dan di bawah? Sama nggak? Antara batasannya. Sekarang saya cerminnya posisinya di mana? Cerminnya apa? Kalau kita kan cerminnya kaca ya. Kalau itu apa? Air. Pantulan. Sekarang lihat, sama nggak sih kira-kira bentuk pura yang di atas dan di bawah? Sama. Lebih kecil dari bawah? Sama itu karena posisinya agak jauh kan, agak jauh di bawah. Terus gunungnya kalian lihat? Beda. Sama Pak. Bedanya dari mana? Dari satu. Hah? Sama. Bedanya dari mana? Cuman apa? refleksinya. Ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan dari gambar yang disajikan? Ada nggak kira-kira? Kalau enggak Bapak mau bertanya. Ini kan gambar apa? Pura atau di atas danau ya. Ada gunung, ternyata bayangannya juga ada di bawah air. Nah sekarang, bagaimana kalau misalnya bangun datar, kita refleksikan atau baca dulu apa yang terjadi? Apakah sama bangunnya? Sama Pak. Atau letak titiknya garisnya sama? Sama. Panjangnya sama? Itu iya ya? Boleh bukti? Bisa nggak kira-kira berbeda bentuk? Tidak. Oke, kita lihat sama-sama di sini. Perhatikan keterangan yang akan Bapak tampilkan sekarang ini. Nah, coba baca. Pada hari yang Ekstra baca. pada hari yang cerah dan air yang jernih, danau berdubur dapat memberikan refleksi yang jelas dari pemandangan sekitarnya. Perhatikan bahwa setiap titik di atas garis air memiliki titik yang usai dari gambar di danau. Jarak yang titiknya terletak di atas garis air sama dengan jarak bayangan yang terletak di air danau. Iya. Paham nggak kalian ini tadi?
bahwa garisnya itu garis atau cerminnya itu berada di danau, air danau. Ternyata antara gambar di atas, gambar di bawah direfleksikan ke bawah. Ternyata bentuknya juga sama, gunungnya ada, gunungnya juga sama tinggi. Terus menara apa itu? Iya, puranya di bawah juga ada. Kalau itu tingkatannya juga ada di menara, ada berapa? Ada sama. Nah, balik lagi, apabila kalau misalnya kita ubah gambar itu menjadi bangun datar. Perhatikan, sini lihat. Nah, ini bangun apa? Persegi. Persegi apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Bapak letakkan cermin di sini. Nah, apakah bentuknya sama? Sama. Lihat. Sama atau beda? Sama. Sama. Oke. Udah yakin sama? Beda. Dan kalian lihat di situ, sekarang Bapak coba bagikan lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum membagikan ini, Bapak minta kalian buat kelompok dulu. Silakan bentuk kelompok. Dah, diskusi sama-sama, dilihat LKPD yang ada, dilihat. Kalian perhatikan baik-baik. Apa yang kalian dapat informasi dari LKPD tersebut? Ada nggak? Coba cek dulu paket kalian yang juga itu paket seperti apa? Dah diskusikan. Coba diskusikan dulu LKPD-nya, jangan diam. Saya minta kalian berdiskusi dengan LKPD yang ada. Pastikan kalian harus belajar bagaimana baca LKPD itu seperti apa. Itu ada gambarnya sama. Gambarnya sama dengan apa yang saya tampilkan tadi. Jadi lihat. Nah, coba sekarang isi nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Iya. Nama-nama kelompoknya tulis, kelasnya, hari atau tanggal. Nama kelompok dua. Iya, kalau sudah langsung diskusikan soal 1, 2, 3. Dari situ 1, 2, 3 dan soal dari A itu ada 1, 2, 3. B-nya 1 dari C-nya itu 1, dari C itu ada ini. Iya, ada benar atau salah. Coret benar kalau benar, coret benar. Kalau benar coret salah, salah kalau salah coret benar. Sama juga dia. Ini aja hasil diskusi nanti di presentasian. Ya, sistem presentasi ini saya minta semuanya maju. Yang lain mendengarkan, yang menyampaikan suaranya nyanyi. Yang pertama, kita langsung presentasi ya. Yang pertama saya minta kelompok 3. Kelompok 3, kelompoknya Desko, Ekstra, Prancis, dan Maria. Silakan. Pagi ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang refleksi. Oke, silakan tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan.
pencegahan dikoreksi, kemudian benar atau salah. Bayangan yang terbentuk oleh cermin sesuai dengan objek yang dicerminkan adalah Jawaban kalian apa? Benar. Benar. Benar nggak jawabannya? Kalian jawab apa? Kelompok 1? Benar. Benar. Kelompok 2? Kelompok 2 benar apa salah? Kelompok 2 benar apa salah jawaban 1? Benar. Benar. Kelompok 3 udah. Kelompok 4? Jawaban apa? Benar. Kelompok 5? Benar. Kelompok 6? Kelompok 7? Iya, jawabannya benar. Tepuk tangan. Lanjut. Ketika sebuah objek dijauhkan dari cermin, maka bayangannya akan mendekati cermin. Itu salah. Benar nggak jawabannya? Sama. Salah jawabannya? Oke? Jawabannya benar apa salah? Benar. Benar apa salah jawabannya? Salah. Enggak, pertanyaan kalian ini kan pertanyaannya kan. Terus jawabannya benar salah apa benar? sama. Jawabannya sama. Hah? Jawabannya? Jawabannya sama. Iya, jawabannya sama. Salah. Ya, betul, salah. Lanjut. Yang ketiga. Nyanyi suaranya. Sebuah objek tinggi 140 cm, dijauhkan maka bayangannya juga 140 cm. Jawabannya? Benar. Salah apa benar? Benar. Iya, benar. Duh, berarti sama ya? Oke, tepuk tangan. Sip. Lanjut yang B. Dari pernyataan pada soal A dengan refleksi. Iya. Sifat cerminan atau refleksi sifatnya sama tapi beda arah. Contoh, mengangkat tangan kiri tapi di dalam cermin bisa mengangkat tangan kanan. Sebuah objek 140 cm jika dicerminkan objek itu akan tetap sama. Gimana? Jawaban dari kelompok kelompok 3. Katanya kalau bercermin tuh beda arah ya. Kalau kita ngangkat tangan kanan, lawannya jadi tangan kiri. Benar apa salah ini? Benar. Iya, itu salah satu sifatnya. Yang kedua tadi katanya kalau kita tingginya 150 cm, terus kita bercermin, maka tinggi bayangan juga 150 cm. Benar apa salah? Benar. Lu aja sifat-sifatnya. Iya. Ada yang lain? Ada yang mau tambahkan? Ada lagi nggak kira-kira sifat selain dari yang disampaikan oleh kelompok 3? Sama kurang lebih Pak. Sama. Kelompok 1 sama. Ada tambahan yang baru yang lain? Sifat-sifatnya ada enggak? Sifatnya sama, cuma beda penjelasan aja. Beda penjelasan saja. Oke. Jadi pastikan pernah bercermin enggak kelompok 5? Pernah kan? Ada perubahan enggak terhadap wajah? Ada. Ada perubahan? Nggak ada. Itu salah satu sifatnya. Kalau kita bercermin akan sama. Apa yang dicerminkan dengan apa yang dipantulkan itu sama. Itu sebenarnya sifatnya. Lanjut kelompok 6 gimana? Ada yang lain? Sama sih. Apa sama? Kalimatnya gimana? Menurut soal A, sifatnya memantulkan sesuai dengan objek, Ya. tapi hanya berbeda posisi dan arah. Oke, pintar sama. Iya kan? Seperti itu. Nah, lanjut terakhir kelompok 3. Kelompok 3 lanjut terakhir. Tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Iya. Berikan penjelasan. Oke, siap. Yang nomor A ini sama, bentuknya sama, Iya. tapi cuma beda arah. Nomor 2 ini beda karena dia sama arahnya, tidak beda arah. Yang benar yang mana? A itu benar apa salah kalau dicerminkan? Benar. Benar. Yang lain, yang A benar apa salah? Benar. Lanjut yang B. B gimana? Yang B itu salah, harusnya Kenapa? harusnya cerminkan beda arah. Iya. Ini Satu jalur ya? satu arah. Iya, satu arah. Yang B benar apa salah? Salah. Lanjut yang C. Yang C ini salah karena cerminkan itu menggambarkan secara terperinci. Bentuknya sama ya? Ya sama, tapi kan ini enggak berarti. Iya, itu bangun apa dengan bangun apa dilihat? Kalau di C tadi. Bangun persegi panjang dengan apa? Persegi dengan apa? Belah ketupat. Lanjut yang D. Yang D ini benar karena arahnya sama, Iya. arahnya beda, Berwarna. bentuknya juga sama. Oke, siap. Nah, tepuk tangan buat kelas kelompok B. Nah, sekarang silakan kembali ke tempatnya. Kesimpulan dari sifat-sifat refleksi. Perhatikan di sini. Perhatikan ya, kita lihat ya. Iya, sifat cermin datar. Bahasanya kalau cembung beda ya. Cembung tuh bahaya. Karena cembung tuh kalau ditampilkan tuh terbalik wajah kita. Kalau kita bercermin, kita di atas
Kalau cembung itu bawah, pala ke bawah. Beda. Nah, jarak titik kecermin sama dengan jarak bayangan titik kecermin. Sama ya? Sama. Bayangan kita dengan wajah kita kalau kecermin itu sama letaknya posisi. Itu sifatnya. Udah? Sama kan dengan apa yang kalian sebutkan tadi? Sama. Lanjut yang kedua. Nah, objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Iya, betul nggak? Berhadapan nggak? Ya. Iya, berhadapan. Cuman beda apa? Beda arah, berlawanan. Seharusnya tangan kanan diangkat, tangan kiri pula yang angkat. Di bayangan tangan kiri yang angkat. Kalau tangan kanan kita angkat, tangan kiri yang angkat. Oke, ini sifat-sifat refleksi kesimpulannya seperti ini. Saya rasa jawaban kalian rata-rata mempunyai kena semua. Nyangkut di sini cuma kalimatnya aja yang beda, luar biasa. Tangan buat kalian semua. Lanjut, pemahaman berkenaan dengan refleksi. Apa itu refleksi? Definisi refleksi. Mencerminkan Iya, adalah perubahan. Berubah nggak kita? Berubah arah. Tuh, perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang masuk berupa gas refleksi. Berarti perubahan cermin. Awalnya kita berhadapan tangan kanan ke kanan, bukan, kita menghadapnya ke depan, tapi posisi mereka berubah ke depan juga sama, cuma posisi tangan aja, atau tangan atau sebelahnya, kanan dia ke kiri dia ke kanan. Perubahan itu. Oke, gimana? Tepuk tangan buat kalian semua sekali lagi. Berkenaan dengan cermin. Oke. Jadi sesuai kesepakatan yang dibuat ya di situ. Kalian bertanggung jawab. Luar biasa. Jadi memang kalau kesepakatan yang dibuat itu harus kalian laksanakan dengan benar dan sesuai dengan apa yang kalian tuliskan tulisan itu termasuk janji kalian di kelas. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Nah, tadi sudah berkesimpulan yang kesimpulan terakhir. Nah, kita selanjutnya yaitu berkenaan dengan tugas nih. Ada tugas buat kalian. Boleh lembarannya dikumpulkan ke saya terus kalian kembali ke posisi awal. Sebelum saya ngasih tugas ini, saya mau nanya kalian yang kalian pelajari tentang refleksi tadi. Tapi setelah pelajaran ini apa yang dapat? Umpan balik bahasanya refleksinya. Merasa apa? Penting nggak kalian determin? Untuk apa? agar tahu diri. Atau diri, sadar diri. Ya, betul. Iya. Terus apa lagi selain sadar diri? Percaya diri. Apa lagi? Itu adalah Mendeskripsikan diri. Apa lagi? Sama sih. Sama tahu diri, sadar diri. Terus kalau kaitannya dengan pelajaran berikutnya, materi berikutnya, ini refleksi penting karena akan berkaitan ini prasyarat untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Kalian harus awal itu belajar ke refleksi dulu, itu baru ada materi berikutnya yang berkaitan dengan refleksi. Iya, ya sisanya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu nanti materi berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi, Pak. Terima kasih karena sudah bersedia hadir di sini Bapak Ibu ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Fitriani ini akan melakukan proses coaching ya. Proses coaching menindaklanjuti dari hasil observasi beliau saat melakukan pembelajaran di kelas rendah. Ini dengan Bapak Adrianto ya. Jadi nanti dalam proses coaching tadi lakukanlah dengan sesuai dengan realita yang ada. Ya. Jadi santai saja, jangan dibuat tegang. Anda seperti sedang bercerita dengan sekian ya. Curhat ya. Ya. Dalam kita coaching ini saya hanya proses pada Bapak Ibu ya, jadi hanya mengajar saja. Jadi selama proses saya tidak boleh mengganggu juga, jadi nanti sepenuhnya dipegang oleh Bu Siti dan Pak. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Bapak Ibu akan proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fitriani SPD CGP Angkatan 11
Kota Singkawang, unit kerja SMP Negeri 17 Singkawang akan melakukan rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu tentang percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Febri Yandi, salah satu guru matematika di SMP Negeri 17 Singkawang, dan nanti akan diamati oleh pengajar praktik saya, Bapak Hendra Jaya. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabarnya hari ini? Sehat banget ya. Sehat banget. Percakapan ini adalah salah satu coaching nanti dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Febri Yandi. Percakapan ini hanya sebagai tugas dari CGP yang akan dimasukkan ke dalam aksi nyata modul 2-3. Jadi sebelum melaksanakan pasca observasi, kami juga akan melaksanakan rangkaiannya, yaitu pra observasi dan observasi. Baik, sebelumnya saya minta izin kepada Pak Febri selaku coaching kita kali ini pada pagi ini mungkin yang setelah saya observasi itu nanti akan membahas informasi mengenai pasca observasi kita. Jadi didampingi sama Pak ya, baik. Berkumpulnya kita di sini, nanti saya akan sedikit mengevaluasi Pak ya, ini evaluasi jalannya pembelajaran atau observasi Pak Feb di kelas. Baik, jadi tujuan kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini, mungkin Pak Feb tahu apa tujuannya Pak? Tujuannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak ya. Iya. Kebetulan berbicara masalah tujuan dari kegiatan ini kan, saya diobservasi oleh ibu kan. Iya. Terus habis itu diberikan masukan atau apa ya, mungkin ya kayak itu seperti itu ya. Terus intinya kita di-coaching kan masalah coaching kalau bahasa tulisannya coaching ya. coaching setelah melakukan observasi, ibu yang observasi kemarin kan, ya itu kan pada tanggal 5 ya kelas 9A ya. Jadi tujuan kita yaitu saya setelah apa yang saya amati, kita mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin pada tanggal 5 November. Apa nih Pak? Perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran ini apa nih Pak? Alhamdulillah, kalau bicara masalah perasaan ini, kalau sudah selesai melakukan tugas itu pasti sangat bahagia. Kumpul gitu. Iya, sangat bahagia. Ya karena beban itu tuh lepas. Iya, lepas, benar-benar lepas. Sebelum melaksanakan kegiatan tuh kayaknya udah perasaan mau dilihat sama anak kan, sama ibu kan, terutama dilihat dibanding ngajar. Biasanya kalau ngajar kan tanpa dilihat kan, kita santai ngajar. Ini kalau dilihat tuh pasti menampilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Berarti ada perbedaan nggak Pak waktu mengajar? Pasti sangat berbeda. Selama diobservasi dengan tidak diobservasi itu ada nggak? Saya tidak munafik ya Bu ya, kalau memang kalau kita ngajar sendirian tanpa didampingi atau dilihat itu santai, tenang. Tapi kalau sudah dilihat grogi itu ada. Walaupun kita sudah terbiasa ngajar Bu, tapi kalau udah dilihat apalagi oleh teman sejawat atau kepala sekolah, itu luar biasa. Grogi ini pasti ada. Awal mulai itu untuk masuk ke pelajaran itu mau ngomong apa ya, kadang bingung. Ngeblank jadi kadang apa yang udah direncanakan, dirancang, jadi karena ada yang memantau, itu mungkin itu Pak ya. Iya benar, asli. Jadi berusaha untuk tenang, berusaha untuk fokus pada apa yang mau disampaikan, dan untuk membuat siswa tenang itu kadang gimana caranya ya, gitu. Lupa kadang seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin luar biasa, berjalan lancar, dan ya mungkin banyak kendala seperti itu. Cara kendalanya Pak?
mungkin dianggap hambatan atau Iya, hambatan benar. Iya. Kira-kira apa tuh Pak hambatannya Pak? Kalau dari Pertama, pelajaran kemarin itu? iya pertama yang jelas hambatan yang pertama karena saya dilihat itu termasuk hambatan bagi saya. Ya terus terang. Karena kalau dilihat sama teman sejawat atau kepala sekolah itu membuat apa yang kita rencanakan bisa blank. Yang pertama. Yang kedua untuk materi saya alhamdulillah karena materi ini udah lama dipelajari. Nah, insya Allah. Yang keduanya masalah siswa. Ya, siswa itu sekitar 30 siswa kan dengan karakter yang masing-masing. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi biasanya kalau mereka tuh belum sarapan tuh pada ngantuk semua, pada terang semua seperti itu. Jadi memang berusaha untuk memberikan semangat kepada mereka agar mereka fokus pada pelajarannya. Kebetulan kemarin kan saya ngasih semangat mereka dengan memberikan ice breaking kemarin kan dengan tutup tangan, buka tangan. Itu alhamdulillah udah mulai ada perubahan sedikit dari sebelum mulai dengan sudah mulai. Jadi adanya SPK tersebut yang membuat mungkin siswa lebih siap untuk kayak Siap, Bapak kemarin saya juga melihat Bapak Itu juga mendadak untuk sebenarnya ice breaking. menanyakan kesiapan Iya, iya. Mendadak tiba-tiba dia munculnya sendiri, oh kayak gini kan ice breakingnya seperti itu. Baik Kak, kalau menurut Bapak tadi mengapa mereka seperti itu tidak siap kan itu ada yang membuat jadi kendala hambatan itu. Iya, benar. Kira-kira apa? Mungkin salah satunya karena biasanya kalau saya dapat informasi dari mereka kan mereka nggak sampai pagi itu udah waktunya udah sembilan udah ada lapar mereka. Terus kedua kadang mereka ngantuk karena apa? Mungkin karena malam. Maklum lah sekarang kan sibuknya dengan gamenya. Iya, dan mereka lelah, kurang tidur. Jadi sampai pagi ke sekolah itu kondisinya tidak fit. Hubungannya baringkan kepalanya di atas meja ya. Nah, itu yang membuat jadi kendala seperti itu. Dan juga berusaha untuk memfokuskan itu yang sulit. Mungkin ada 5-6 orang yang bagus kan, karena memang udah mereka bisa. Tapi yang nggak bisa sama sekali, yang memang namanya matematika itu bagian pelajaran katanya yang paling mematikan bahasanya. Nah, bahasanya itu. Matematika Iya, mematikan. Jadi memang berusaha untuk membangkitkan semangat mereka untuk belajar itu memang perlu kerja ekstra. Iya, benar. Jadi alhamdulillah sih kemarin karena mungkin diawasin sama ibu juga kan, mereka juga kan dua orang dulu kan melihat ternyata ada orang guru yang melihat, berarti mereka tuh berusaha untuk semangat seperti itu. Itu kan yang terjadi Bapak waktu mengajar pagi hari Pak ya. Iya. Kalau misalnya kan tadi katanya mungkin mereka tidak sarapan. Iya, benar. Jadi, Iya. fokusnya pada itu. Iya. Kalau misalnya Bapak mengajar pada siang hari, itu ada nggak Ini perbedaannya? pasti ada lagi Bu. Ada ya? Ya, mereka pintar semua saja. Ya. Karena memang ya berhubung karena pelajaran matematika ya Ibu ya. Tapi Ya. memang sih solusi yang memang diberikan ke mereka biar mereka semangat itu kan banyak kepada permainan seperti itu. Atau kita sambil ngajar nanti sambil cerita curhat ke mereka atau cerita mereka kita dengarkan nanti kembali lagi ke fokus pada pelajaran seperti itu. Saya kebanyakan kalau ngajar seperti itu. Jadi dibawa ke cerita yang lain, habis itu fokus lagi ke pelajaran seperti itu biar mereka semangat. Terutama untuk siang nih, kalau siang kan jam-jam habis zuhur tuh, habis sholat tuh udah ngantuk tuh mereka, jam rawan gitu mereka. Jadi kadang mereka, Pak nggak usah belajar lah Pak, tapi kita ngajar materi seperti itu kan, mau nggak mau harus ngajar, tapi dibarengi dengan cerita yang lain. Cerita, mereka juga sering bertanya kalau udah ngajar kan materinya udah paham, udah sekarang kita cerita lain, ada yang mau curhat nggak? Jadi seperti itu, dibawa ke suasana yang ya nggak mesti harus fokus pada pelajaran itu gitu. Nah itu Bu. Jadi memang ada perbedaan ngajar di jam pagi sama Jam siang Pak ya. Iya. Masih punya tantangan Iya, Pak ya. benar. Oke. Tadi mungkin salah satu solusi yang Bapak Iya. sampaikan Pak ya. Bapak mengatakan dengan memberikan banyaknya cerita gitu kan yang Atau lebih permainan atau kreatif, game. menyenangkan dan ada nggak Pak solusi yang lain lagi?
Solusi yang lain biasanya kalau untuk yang siswa yang susah untuk memahami matematika, biasanya saya kasih jam tambahan. Tapi itu pun materinya enggak terlalu berat dari yang lain seperti itu. Yang penting dia tahu dasar-dasar dari materi yang saya sampaikan. Seperti itu, mereka paham. Oh udah cukup sampai di situ. Untuk masalah perhitungan sih memang susah. Karena mereka kebanyakan dari awal tuh dari SD sampai SMP ini untuk perkalian dasar. Karena matematika dasarnya pada perhitungan ya. Jadi kebanyakan mereka tuh mau nggak hafal perkalian. Jangan kan perkalian, karena penjumlahan juga nggak bisa mereka. Hanya numerasi kita tuh. Iya. Tapi itu lah, ya lah, di jam tambahan atau saat-saat kita belajar kan sama belajar dengan mereka kan, saya suruh maju mengerjakan soal. Saya suka nyuruh siswa yang kira-kira susah untuk memahami. Jadi saat mereka maju di papan tulis, saya ajarkan bagaimana caranya. Jadi kawannya memperhatikan. Iya, karena kalau sudah yang bisa kita suruh maju, pasti lancar. Itu nggak boleh. Jadi yang lain pada teman yang nggak tahu kan otomatis nggak paham dengan apa yang disampaikan. Nah, gitu. Tapi kalau memang mereka bisa disuruh sambil menulis sambil mengajarkan kawannya sih bisa juga. Tapi jarang selama seperti itu. Karena memang mereka juga menyampaikan kata-katanya bagaimana, kadang bingung. Mereka paham sendiri. Iya, bahasa seperti itu. Iya. Itulah matematika. Iya benar. Jadi ada beberapa solusi yang Bapak Emang dasarnya Bu, dasar mereka. Kalau dari SD mereka kurang dalam pelajaran matematika, sampai ke SMP itu parah, selesai. Jadi PR bagi guru matematika SMP, dasar sebelum mengajarkan materi berikutnya mereka harus paham tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu dulu dasarnya. Rencana agen Pak ya? Bu, kalau berbicara masalah game sih mungkin orang tuanya yang tahu gimana. Karena memang sekolah kita kan memang sekolah kita kan memang dilarang mereka membawa handphone kan, itu udah termasuk membantu juga bahasanya. Jadi memang dasar pada perhitungan awal. Iya. Fondasi awal. Dan juga mereka harus paham tentang bilangan, misalnya bilangan asli seperti apa, bilangan genap seperti apa, ganjil seperti apa, itu dasarnya juga. Nah, kalau berbicara masalah bangun geometri sih, memang itu mereka kadang banyak lupa. Kebanyakan mereka tahunya bangun datar, dibilangnya bangun ruang, karena bangun ruang bangun datar, seperti itu. Iya, kan? Mereka membedakan bangun datar, bangun ruang. Iya, susah mereka. Ditanya bangun datar, dibilangnya kubus. Padahal kubus itu bangun ruang, seperti itu. Memang itu tugas guru matematika. Iya, benar. Ini ya. Iya. Baik Pak, tadi ada solusi, ada 2-3 solusi yang Bapak. Kira-kira dari 2-3 solusi itu solusi mana yang bisa ini untuk meningkatkan gitu ya? Memang solusi yang paling baik itu adalah kita berusaha untuk mendalamkan dasar matematika itu ke siswa. Nah, kalau mereka sudah paham dengan perhitungan, cara berhitung gimana, kita tinggal masuk ke dalam materi berikutnya. Karena yang namanya menghafal rumus itu mudah, tapi masukkan ke dalam rumus itu belum tentu bisa. Iya, karena hitungannya misal perhitungan sebuah kubus saja, hitungan kubus itu kalau menghitung volume atau luasnya itu ribuan bisa. Sedangkan mereka dasar pada 1 sampai 10 per kali itu kan nggak apalagi mau ribuan. Dilema, iya, dilema benar. Jadi mau nggak mau kita harus memahami mereka dengan bilangannya 1 digit dulu, pelan-pelan. Ini 1 digit masuk ke 2 digit, 3 digit sampai mereka tuh paham benar-benar bagaimana cara berhitung dengan yang benar. Bukan hanya tahu tapi harus paham. Paham, iya. Terus saya melihat di penerapan sosial emosional itu kan sudah memberikan Speaking, ya. mereka untuk berkonsentrasi penuh gitu. Iya, betul. Terus adanya bahwa mengingatkan kesepakatan kelas. Betul, iya. Itu gimana Pak? Sebenarnya kita menyesuaikan pada RPP yang saya buat. Bukan RPP, modul ajar ya. Kalau RPP itu 2013 kan. Jadi kebetulan modul ajar yang saya buat tuh memang awalnya memang memberikan semangat seperti itu pada siswa biar mereka tuh mendapatkan materi itu mudah untuk dicerna, untuk memahami. Jadi kita prosesnya speaking dulu, dulu.
terus berkaitan dengan apa namanya kesepakatan kelas ya, seperti itu. Jadi awalnya kita lihat kesepakatannya gimana seperti itu. Habis itu penerapannya apabila mereka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, berarti kan kita berikan positif. Istilahnya kita memberikan dukungan, ayo tinggalkan terus, semangat terus. Tapi kalau misalnya dari kesepakatan mereka langgar, baru kita kaji ulang lagi kesepakatan itu. Memang apa namanya ya? Alhamdulillah sih kemarin luar biasa mereka. Mungkin karena anaknya bagus semua ya Bu ya. Atau memang karena 2 orang sekali dilihat, tapi luar biasa mereka. Alhamdulillah mereka semangat. Yang nggak tahu berusaha untuk tahu, yang kayaknya lemah gara-gara dikasih semangat terus jadi semangat seperti itu. Iya. Terus yang jadi apa yang jadi sorotan saya Bu ya sama anak tuh, saya sukanya kalau apa namanya memberikan apa ya sejenis aplaus atau apa ya, kan saya sering kapan tepuk tangan buat kalian semua, jadi kayaknya memberikan iya perhatian atau memberikan ya sedikit bahasanya kalau tepuk tangan itu apa aplaus kan, ya tepuk tangan buat kalian semua, ya mantap saya bilang, bagus keren saya bilang. Jadi memberikan apa ya pujian gitu biar mereka lebih semangat lagi seperti itu. Kan Ibu kemarin ada mulai bagaimana saya jadi itulah solusi saya salah satunya. Komunikasi dengan Lancar kayaknya. Jadi mereka juga tidak takut untuk bertanya. Iya, langsung bertanya, tidak ada kata grogi, mereka bertanya seperti itu. Dan yang ditanya pun sepertinya mudah untuk menjawab. Nah, terutama yang kemarin saat presentasi. Presentasi mereka ngomong awal sih ngomong susah, kayaknya kesannya susah, tapi dari awal pembuka itu udah bagus dari mereka. Awal pembuka, terus mereka gantian membacakan jawabannya itu. Terus yang saya ini bertanya kepada kelompok lain, walaupun hanya satu kelompok yang presentasi kemarin kan, tapi kelompok lain juga ditanya jawabannya seperti apa, jadi ditanggapi. Iya, luar biasa sih kemarin. Itu kayaknya nalar apa pikiran saya, bisa nggak sih jalan seperti itu? Ternyata alhamdulillah bisa. ya, apa yang kita pikirkan belum tentu Bisa, iya benar. Makanya berpikir yang positif Pak. Iya betul. Iya, kita ini berpikir yang positif biar hasilnya juga positif. Betul benar. Jadi baik tadi Bapak menyebutkan bahwa ya apa solusi yang pertama itu ya mereka paham. Iya. Kalau Bapak meratingkan nih Pak 1 sampai 10 solusi itu di tingkat berapa? Udah saya coba kemarin kan, saya Ya. coba. Nah sering saya coba. Alhamdulillah ada peningkatan sedikit. Mungkin rankingnya ada 6 kali ya. Bisa lah 6. Yang penting tuntas lah mereka bahasanya seperti itu. Tapi memang sih dari 30 siswa itu ada 2 atau 3 orang yang benar-benar perlu dibantu secara ekstra. Kalau kemarin kelas 9 kan 9A itu ada 2 orang yang memang kalau saat saya ngajar tuh saya sering mengirim mereka maju. 2 orang itu memang agak lemah di proses dalam menjumlahkan aja kadang nggak bisa. Apalagi mau berkalian kan. Jadi itulah yang selalu jadi PR buat saya kalau saya ngajar masuk kelas 9A. Selalu saya berdasarkan kepada mereka. Jadi habis saya jelaskan, ngerti nggak dengan ini? Saya tanya ke mereka yang bermasalah berdua itu. Kalau bilang dia ngerti, berarti alhamdulillah mereka semua ngerti. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerti, berarti harus menjelaskan ulang lagi. Iya, kita cari angka yang paling kecil, yang paling mudah untuk dihitung. Iya, kemarin kan sempat ngajarkan tentang bentuk akar juga kan, bentuk akar. Nah, akar itu kan kalau bisa rasakan berkaitan dengan perkalian lagi. Iya. Nah, kalau mereka tidak hafal perkalian, itu otomatis akar juga nggak bisa. Iya. Syarat untuk masuk ke akar tuh perkalian mereka harus hafal. Seperti itu. Nah, jadi memang dasarnya kita, kalau saya sendiri kalau ngajar tuh memang saya lihat yang kira-kira yang paling kemampuan paling rendah itulah yang jadi patokan saya. Iya, perhatian khusus. Iya betul, dari perhatian khusus. Karena saya takut yang lain bagus kena yang itu dilulus. Dia kan datang dari jauh nih, jauh datang ke sekolah untuk belajar. Kalau tahu nggak diperdulikan gara-gara dikurang, lalu itu salah. Seharusnya kita mandang dia lah yang berprioritas utama. Untuk yang lain, paling tinggal menyesuaikan saja. Karena mereka udah paham. Iya, yang lain juga paham dia tutornya. Iya, betul. Iya. Karena kalau mau tutor pun gimana Bu ya? Dia kadang satu
kelompok itu kan karena memang susahnya ngajarkan ke kawan yang nggak paham-paham, ya kan? Jadi udahlah saya ngerjakannya, udahlah saya ngerjakannya, nggak apa-apa. Lebih mudah cepat. Iya, cepat dia terus selesai kan? Kadang kita kan kasih waktu ngerjakannya kan, nah waktu harus selesai 5 menit lagi selesai, jadi terus udahlah saya ngerjakannya. Kadang ini Bu, sering juga saya gimana ya? Dalam saat mengajar bertanya kepada siswa yang benar-benar kurang kan, memang kalau dia menjawab salah itu jadi bahan kawan jadi bahan bawaannya. Nggak, memang sih kadang pertanyaan itu mah nggak kan mungkin seorang anak SMP nggak bisa menjawab gitu. Kadang penjumlahan kan pengurangan kadang 49 dikurang biasa kemarin ada soal tuh 50 dikurang 49. Hanya soal itu kan nggak bisa bingung. Jadi kawan dia menjawab salah, kawannya ngomongkan. Sekarang begitu. Itu malah jadi kawan yang salah itu harusnya diperbaiki ya. Itu kadang menimbulkan ke apa ya bahasanya jengkelnya mereka Bu. Masa aku tanya itu dia tak bisa jawabnya dia bilang gitu. Kita bukan anak SD, anak SMP dia bilang seperti itu. Mereka pandai. Karena lama ujian materi itu panjang. Hanya itu dia fokus ke satu soal itu benar. Jadi habis waktu. Yang udah ngerti jadi kecewa banyak materi. Benar. Itu yang terjadi kalau banyak yang didapat nih. Iya betul. itulah dilemanya kalau belajar matematika yang misalnya memang anak ini bukan anak yang biasanya apalagi di sini siswanya kan tidak ada yang les, mereka tidak ada yang les, mereka berharap pada sekolah juga karena memang kalau misalnya masalah les kan banyak lagi, orang tuanya rata-rata kan tidak mampu, jadi ya berharap pada pelajaran pagi aja. Apakah mereka habis pulang sekolah belajar? Karena kita juga tak tahu kan. Jadi memang iya di luar kita. Tapi memang sih kalau dilihat tuh saat kita berikan PR, mereka banyak tak ngerjakan ketika di sekolah. Lalu berarti mereka tak belajar di rumah. Dilema anak sekarang. Iya betul. Jadi tadi Bapak dengan solusi yang tadi dengan pemahaman Bapak meratingkan di 6. Berarti tingkat keberhasilannya itu Bapak punya standar, saya punya standar targetnya seperti itu. Jadi bisa ada nggak kemungkinan untuk Bapak tingkatkan lagi sampai rating berapa? iya, kalau berbicara masalah peningkatan itu seorang guru itu pasti pengennya anaknya pintar semua. Iya betul. Jadi nggak mau kalau misalnya kita ngajar jauh-jauh datang ke sini kan hanya ngasihkan yang pintar saja, yang kurang enggak itu salah bahasanya. Kita datang ke sini tuh satu kelas ya kita lakukan. Mereka apa yang kita sampaikan materi ke mereka harus nyampe semua, dapat semua. Jadi pulang ke rumah tuh harus dapat ilmu yang kita sampaikan. Jadi maunya semuanya pintar lu, rankingnya mau 10 semua pasti. Targetnya seperti itu. Cuman apa daya tangan tak sampai. Berusaha, iya, dia berusaha terus sampai mereka mampu semuanya, mereka bisa semua. Kita berharap mereka semua ranking 1, tidak ada yang enggak. Berarti ada kemungkinan tingkatkan. Ya betul. 10 semuanya. Optimis lah berapa? Kalau berbicara optimis saya 10. Iya. Oke, saya Bukan sombong Bu ya. Iya. Kenapa Pak? Kita berkeinginan itu harus maksimal, jangan kita minimal. Betul benar. Karena keputusan Allah kan berdasarkan prasangka hambanya. Iya. Baik, dari solusi tadi Pak, dengan meningkat 10 gitu ya. Kira-kira siapa Pak bisa ngomongin kegiatan Bapak? Iya, kalau berbicara masalah dukungan, sebenarnya dukungan yang paling benar-benar berpengaruh pada suara orang tua. Karena kita ini di sekolah hanya sekitar 8 jaman kan dengan mereka. Nah, ketemu pulang ke rumah itu dari orang tua tuh dari jam hitungannya sekitar belasan jam lah ya. Jadi otomatis dukung mereka. Iya, karena mendukung siswa salah satunya ya minimal suruh mereka belajar atau mengulang pelajaran yang akan pelajari seperti itu. Untuk kepala sekolah dengan kasih waktu pasti mendukung juga, pendukungnya juga. Cuma yang lebih berpengaruh pada orang tua.
Ya seperti itu. Kalau orang tuanya tidak mendukung, dibiarkannya anaknya otomatis anaknya yang ikut. Maksudnya hanya sebatas belajar di sekolah saja, tidak ada pengaruhnya gitu seperti itu. Kita bayangkan kita diajarkan 1 jam ya, 1 jam sebelumnya, sesudahnya kita lupa lagi seperti itu. Apalagi kalau misalnya 1 malaman, kalau nggak diulang pasti lupa. Iya, jadi memang dukungan yang sangat-sangat berpengaruh itu orang tua. Nah, kadang susahnya orang tua di sini kan, mereka kan memang kerjanya kerja 1 hari bekerja, 1 hari dapat gaji. Jadi kalau mereka nggak kerja, otomatis mereka nggak dapat gaji. Jadi memang kita mau nggak mau kita berusaha mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Ya, berusaha untuk membuat mereka pintar, berusaha untuk membuat mereka bisa dengan apa yang kita ajarkan. Itu biasa sebenarnya. Itu dukungan mungkin dari luar Iya. Kalau dari lingkungan kita di sekolah ini Biasanya dengan teman sejawat atau kepala sekolah. Teman sejawat itu konsultasi, ini gimana? Misalnya ada masalah di sekolah, kita konsultasi dengan guru BK kadang kan, dengan guru matematika seperti itu konsultasinya. Kalau guru matematika kan bagaimana solusi mencari jawabannya yang singkat atau yang lebih mudah gimana? Iya, iya. Kalau dengan guru BK, ini siswanya seperti ini gimana kira solusinya? Ini seperti ini, iya betul seperti itu. Jadi memang semua pihak tuh, ya intinya perlu dukung ke semua pihak lah. Iya, kepala sekolah juga gitu. kalau kepala sekolah tuh Pak gimana Pak? Biasa untuk jam tambahan kan, jam tambahan biasanya kan kepala sekolah. Kita kan kalau mau kasih jam tambahan kan harus izin dulu. Perizinan dari kepala sekolah itu sudah berkebutuhan. Kita nggak pulang finansial yang uang nggak pulang. Yang penting izinkan aja siswa itu dikasih jam tambahan, dikasih jam tambahan. Iya. Kebijakan Pak sekolah. Iya betul. Iya betul. Intinya kita berharap apa yang kita kasih solusikan meningkatkan kemampuan siswa. Memang harus berpihak kepada siswa. Iya betul. Tadi dukungan terus ada upayanya juga yang Iya sama saya. kira-kira kapan Pak? Sebetulnya masalah kapan pelaksanaan itu udah melaksanakan, udah lama dilaksanakan. Ya alhamdulillah sih kalau berbicara masalah peningkatan kemampuan dari SD dan SMP itu alhamdulillah ada peningkatan lah kalau dibilang peningkatannya. Iya, karena memang ada perubahan sedikit lah dari kemampuan siswa. Nah untuk yang kemarin itu memang insya Allah nanti waktu jam-jam kosong saya kasih tambahan jam siswa yang masalah. Usaha atau observasi kan masih harus ketemu yang kemarin. Jadi biasanya saya ngasihnya setelah jam pelajaran, pulang, sebelum orang tuanya seperti itu. Ya, alhamdulillah sih selama ini didukung dan orang tua ada positif semua, alhamdulillah mereka bersyukur bahwa anaknya diperbantukan, maksudnya ditolong dengan bahan jam pelajaran. Iya betul, dari sekolah ya. Jadi itu merupakan satu komitmen Bapak, jadi Bapak sebenarnya sudah melaksanakan. Iya betul. Kan mungkin belum maksimal Betul. gitu ya. Atau mungkin terjadwal kapan gitu Pak? Sementara ini sih tergantung dari materi yang disampaikan. Kalau materi ini susah, baru saya kasih jadwal. Berarti enggak Enggak. tergantung kebutuhan gitu Kebutuhan ya. benar. Karena ada materi yang susah, ada materi yang sedang, ada materi mudah. Jadi kita menyesuaikan, kalau susah memang perlu dikasih tambahan. Tapi kalau misalnya sedang, mereka saat diajarkan pagi udah bisa ngerti, udah bisa paham, walaupun tidak semua, hanya 1-2 orang tidak paham, jadi tidak boleh kasih tambahan. Paling nanti kalau tambah-tambah pasti istirahat, yang 2 orang 3 orang kita panggil seperti itu. Kita kasih tambahan seperti itu aja. Itu tadi mengenai pemahaman siswa dan matematika Pak ya. Refleksi Pak ya, Refleksi pencerminan. Itu Bapak sudah berkomitmen tadi akan melaksanakan upaya dari solusi yang masalah menjadi hambatan tadi Bapak dalam pembelajaran. Terus Pak, ada nggak rencana pengembangan diri atau tindak lanjut dari setelah kita pasca Yang jelas saya tetap
fokusnya pada siswa yang tidak mampu atau kurang dalam memahami. Itu saya fokus di situ. Jadi pengembangannya di situ. Karena materi itu masih ada berkelanjutan, Bu. Itu termasuk prasyarat, refleksi prasyarat. Masuk ke dilatasi, rotasi, nanti seterusnya itu syaratnya harus memahami refleksi. Jadi mereka harus dasar itu mereka paham. Jadi bagi siswa yang bermasalah, kayaknya hanya 2-3 orang yang bermasalah kemarin yang kurang paham itu yang akan saya memberikan jam tambahan. Iya. Memang apa ya, yang namanya matematika ini kan pelajarannya selalu ada prasyarat. Sebelum masuk ke materi ini prasyaratnya harus dipahami dulu. Nah, kalau ini tidak paham itu tidak bisa melangkah ke materi berikutnya. Selalu seperti itu. Jadi berkaitan kalau materi-materi matematika seperti itu. Makanya ada urutan, ada urutan seperti itu. Contohnya ini ya dalam keseharian untuk kelas 7 ya. Kelas 7 itu materi pertama itu bilangan. Jadi mereka memahami bilangan dulu, baru operasi hitung bilangan seperti itu. Operasi itu dari penjumlahan, pengurangan, perkalian. Seharusnya kalau pengurangan itu bisa udah dapat kan? Tapi ternyata kalau ketemu SMP lagi mereka juga belum paham. Iya, itu prasyaratnya. Nah, sampai kelas 9 nanti baru ada peningkatan materi berikutnya. Nanti SMA pun ada lagi. Dari SMP itu ketemu lagi SMA. SMA itu agak lebih meningkat tapi ya kurang lebih sama, hanya penambahan sedikit saja. Jadi mau tidak mau yang namanya kita itu harus dipahami dulu dari awal. Iya, jadi saya memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah dengan memberikan tambahan atau memberikan mengajarkan ulang paling 2-3 orang aja yang bermasalah. Insya Allah sih kalau 2-3 orang tuh ya dengan berbagai macam cara lah, pokoknya intinya mereka harus paham. Iya, itu mungkin salah satu rencana pengembangan. Iya, pengembangan. Bagaimana dengan media dan kebetulan media kemarin model pembelajarannya, Pak? Kemarin kita model pembelajaran menggunakan Discover ini kan. Tapi kalau misalnya 2-3 orang cukup pakai apa ya bahasanya, berhadapan tatap muka itu dengan ini gimana caranya? Coba bisa selesaikan. Nanti Bapak ajarkan pelan-pelan seperti itu. Kayaknya modelnya hanya model tanya jawab aja seperti itu. Kayaknya 2-3 orang saja ya. Tapi untuk kalau misalnya ramai tetap kita berubah lagi. Tapi selama ini pakai Discover ini sih aman-aman saja. Paling 2-3 orang atau 4-5 orang yang kurang paham gitu. Kebanyakan alhamdulillah bisa gitu. Tapi memang saya ngajarkan yang dasarnya saja, Bu. Angka yang saya kasihkan pun angka bukan besar-besar, angka dari 1 sampai 10. Saya tidak berani mengisi angka yang luasan belum bisa. Tapi kalau misalnya udah mau dikasih, saya kasihkan seperti itu. Karena memang ada soal-soal di buku itu memang angkanya besar semua. Nah, paling kalau mau angka besar saya ajarkan dulu bagaimana cara hitungnya. Saya ajarkan dulu, setelah diajarkan baru gimana, bisa nggak? Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya silakan, kalau enggak nanti Bapak suruh maju 1 orang, lihat bagaimana cara mengerjakannya. Sama nggak dengan apa yang Bapak kerjakan? Jadi gitu seperti itu. Jadi memang selain saya yang ngajar, mereka juga harus bisa dengan apa yang saya sampaikan. Dan juga mereka kalau bisa juga dia bikin kawannya. Tapi sayangnya di sini sih emang dirinya sendiri. Tadi ini di strategi, Pak ya? Iya. Strategi media model dan ide. Iya. Kalau di media, Pak, gimana Bapak? Apakah Medianya selama ini saya kalau misalnya ngajar pakai komik, pakai APD dan buku paket lah itu yang jadi patokan sekarang kan siswa itu kan dipinjamkan buku paket, mereka sekarang kan tidak diberikan di TKS. Jadi mereka dipinjamkan buku paket, bukan nanti di paket itu jadi gaya. Jadi kalau memang dikasih soal atau apa tugas mereka tidak paham dari situ, coba cek buku paket. Pengertian kan kalau guru matematika itu jarang ngasih pengertian, lebih memfokuskan pada perhitungan, bagaimana cara menghitung itu. Nah seperti itu. Jadi untuk mengerti paling mereka kita buka paket halaman segini, coba baca pengertiannya apa. Seperti itu. Nah, baru kita jelaskan bagaimana dengan menyampaikan pada angka atau bilangan. Iya. medianya mungkin Bapak variatif. Iya betul benar. Iya. Siswa itu menari gitu kayak Itu pakai yang fokus kan? Ya, zaman sekarang Pak ada kuisis. Kuisis. Saya pernah pakai itu kuisis. Ya? Tapi memang hasil mereka itu susah. Iya, memang tidak maksimal. Jadi memang apa namanya? Mungkin karena mereka tidak terbiasa kali ya bahasanya pakai kuisis dan juga waktu yang diberikan terlalu cepat.
Karena matematika itu kan harus lama kan. Saya kasih waktu 3 menit menyelesaikan soal, mereka kesusahan. Ujungannya nilainya rendah-rendah. Mungkin soal-soal yang Agak berat kayaknya di situ. Iya. Iya betul. Apa rencana pengembangan ke depannya, Pak? Untuk ke depan, saya sih berharap gini. Pembelajaran yang berikutnya. Saya berharap gini Bu, yang namanya belajar itu kan kalau bisa untuk kelas itu janganlah sampai 30. Iya, kalau bisa tuh dikecilkan lagi maksimal 25 lah sebenarnya. Karena di SD itu 25, kalau untuk SD kelas 1 itu 25. Mereka tuh mudah untuk mengulangi. Kalau 30 itu kan terlalu lama. Memang sih standar SMP itu 32 maksimal kan, itu udah standar SMP. Tapi Pak, kalau lihat kondisi dengan keadaan siswa seperti itu, memang kayaknya perlu dikurangi lagi lah jumlah siswa. Kalau bisa 25 gitu. Dan juga berbicara masalah pelajaran matematika ini kan memang pelajaran yang dianggap memang paling sulit oleh siswa, paling susah untuk dipahami, dan intinya mereka malas kalau berbicara masalah perhitung, biasanya pada SD dulu. Jadi memang solusinya memang pada gurunya itu harus kerja ekstra bagaimana caranya biar siswa itu semangat dalam belajar gurunya, dan berusaha untuk tahu walaupun hanya sekedar pengurangan perkalian itu aja tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu bagaimana cara mencari jawaban dari soal-soal yang diberikan. Saya tangkap itu kan dari pengembangan ini untuk faktor eksternal. Iya, eksternal. Dari saya sendiri. Dari Bapak sendiri itu apa yang akan Bapak lakukan? Selama ini saya udah berusaha Bu ya, berusaha untuk mengembangkan, terutama untuk ngasih biar tambahan seperti itu, terus membuat slide pakai PowerPoint. Tapi memang kalau matematika hanya PowerPoint itu saya rasa enggak terlalu mendukung. Mereka asik dengan gambar yang dilihat, tapi enggak paham misalnya. Dan jadi lebih enaknya dengan papan tulis biasa dengan spidol. Spidol kita jelaskan, habis itu baru kita kasih gimana, paham enggak paham. Kasih contoh lagi Pak, oke, kasih contoh lagi sampai 3 contoh, 4 contoh enggak masalah. Habis itu udah paham, oke, Bapak minta ada orang maju. Nah, jadi itulah yang saya lihat kira-kira yang benar-benar kurang paham biasanya itu yang saya maju. Nah, sambil dia maju, kita sambil ngasih solusi, ngasih penjelasan, atau kawannya yang lain, coba kira-kira jawabannya seperti apa. Nah, jadi dilempar ke siswanya. Sama itu yang saya lihat sih itu. Jadi mau pengembangan lagi ya paling apa ya bahasanya ya, memang apa ya, diberikan sedikit tambahan permainan kayaknya ya, dibuat permainan kayaknya, karena lebih asik pada permainan kayaknya seperti itu. Tapi tidak semua materi matematika bisa dibuat permainan, itu dilemanya di situ. Iya. Kondisi ya, tergantung materi yang disampaikan. Jadi dalam waktu serius ya, bergurau main ya. Tapi alhamdulillah mereka bisa menyesuaikan, adaptasi dengan apa yang saya sampaikan. Dan ya apa namanya ya, kalau dilihat kondisi mereka positif dengan apa yang saya lakukan. Enggak juga takut, tapi sebenarnya banyak itu. Ya apa, dibilang berharap saya masuk, enggak juga. Tapi kalau saya enggak masuk, dicari. Itu yang mantap tuh Pak, yang selalu diberikan oleh muridnya, itu mantap. Yang perlu kita tanamkan ya. Baik, dari percakapan setelah beberapa pertanyaan Pak, sekarang Pak, sudah Bapak uraikan. Perasaan Bapak tuh gimana Pak? Ya. Kalau berbicara masalah perasaan, kalau udah disampaikan gini, plong dan nyaman rasanya. Istilahnya apa yang kita pendam selama ini udah tercurahkan, udah tersampaikan, luar biasa. Jadi memang apa namanya ya, kalau curhat kalau cerita itu berdasarkan apa yang kita rasakan selama ini, tersembunyi kan, tersimpan dalam kita sampaikan, itu mengalir dengan sendirinya. Kayak nyaman ya nyampaikan itu, seperti itu. Kayak nggak ada beban rasanya nyampaikan itu. Tapi ya itulah alhamdulillah.
pokoknya bahagia. Ya, sulit untuk diungkapkan kata-katanya, perasaan yang bisa. Ya. Dengan telah melakukan Iya. percakapan kita ini, Bapak merasa lebih Plong, ya, betul. Mungkin ini pembelajaran ini seperti ini, dan jadi sekarang udah bisa gitu. Udah banyak solusi kita ini. Siap dulu. Mungkin saja Pak ya, percakapan kita di pasca observasi nanti selanjutnya saya akan menunggu perubahan apa nanti dalam Bapak ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah ada perubahan. Iya. Boleh Bapak ceritakan Iya, kembali iya. saya apakah tadi ada peningkatan yang Bapak target di 10 tadi Iya, itu. iya. Nah, 10 apakah bisa tercapai? Mudah-mudahan tercapai. Atau mungkin penurunan. Nah, ini kenapa nih penurunan gitu kan? Iya, betul. Sudah direncanakan Iya. 10 Iya. ternyata nggak tercapai target Iya. dan apa yang harus disesuaikan di Iya, tapi saya yakin berubah sih, Bu. Kenapa? Karena Oke, tahun 2025 siswanya akan berubah juga. karena berubah, gurunya juga berubah. Gurunya benar-benar. Gurunya nggak berubah. Nggak berubah ya. Mungkin itu saja. Siap. Eh, Makasih banyak, Bu ya. Terima kasih Bapak. Semoga pembelajaran berikutnya Bapak tetap lebih memperhatikan atau Siap. tetap pada Siap, kita siap, Pak ya. siap. Dimanapun kan guru itu ujung tombaknya, karena Iya. guru yang memberikan materi atau informasi kepada murid Murid, yang menerima kita sebagai pemberi materi-materi seperti itu. Ya, siap. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya itu lebih bervariatif juga Amin. Pak, terus lebih bisa meningkat, bermakna dan Ya. jelas menyenangkan untuk siswa. Siap. Mungkin itu saja, mungkin ada masukan dari Bapak pengajar praktik kita. Ya, terima kasih tadi coachingnya luar biasa ya. Cara sumbernya apa? Mengalir sendiri. Coachingnya Opsinya bersemangat Pak ya. bagus sekali ya. Iya. Ini ada beberapa catatan yang sudah saya buat ini. Dalam pertemuan tadi, tiga itu sudah validasi tujuannya, di mana tujuan tadi sudah diutarakan oleh Pak Iya. Ya. Nah, di sini juga beberapa alur dalam perspektif ini, Bu Fitri juga sudah menanyakan tentang kendala-kendala yang dihadapi, tentang siapa yang akan dilakukan, itu sudah dijawab oleh Pak Adrian sendiri. Sepertinya saya lihat sudah berjalan bagus lancar juga. Namanya kita coaching ini nggak bisa kita tampil sekali langsung wah hebat gitu, enggak. Kita harus ada namanya proses belajar. Siap. Dimana ini Bu Fitri juga baru pertama juga belajar, dan kebetulan juga ini kan pengalaman juga ya Bu ya, pengalaman kedua ya Pak ya. Iya, pengalaman juga. Nah, kedua ya, dari mana proses coaching yang pra dan yang terakhir pasca. Baik Bapak Ibu ya, mungkin kegiatannya coachingnya bisa apa, akhir di sini saja. Nanti untuk kedepannya begitu mungkin bisa lakukan lagi kegiatan. Iya, siap.